105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi di program Oasis, obrolan santri menginspirasi. Hai, apa kabar keluarga Sip di rumah? Semoga dimanapun keluarga Sip mendengar di 105,8 Radio Sip FM ataupun di www.sipfm.com Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya, sahabat siar Abdullah Fakih. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan kawan baru nih keluarga Sip semua. Boleh lah ya Zik, kenalin diri dulu agar keluarga Sip di rumah lebih kenal nih siapa aja yang jadi sahabat siarnya di Oasis kali ini. Silakan Zik. Halo keluarga Sip semuanya, salam kenal, perkenalkan nama saya Razik Azaki. Alhamdulillah sekarang sudah menjalani tahun kelima pendidikan di Arisalah. Dan sekarang saya duduk di kelas 11 IPA 1 Khortum. Mungkin itu Ge? Gitu aja Zik. Kasih banget Nazik udah kenalan diri. Begitu keluarga Sip semua, InsyaAllah kami akan membersamai keluarga Sip dalam 1 jam ke depan. Tentunya dengan obrolan yang menarik lagi menginspirasi. Bener banget nih Ge. Baiklah Zik, pada Oasis kali ini ada yang spesial nih. Oh, apaan tuh Ge? Tapi sebelum itu kayaknya Ana perlu jelasin dulu nih, agar keluarga Sip di rumah paham dan tambah semangat lagi nih dengerin kita. Boleh lah Zik. Boleh lah. Jadi gini keluarga Sip semua, di Arisalah kita memiliki keorganisasian yang dipegang siswa yang dinamakan BESAR. Setelah itu, sederhananya gini, kalau sekolah negeri, sekolah luar adanya OSIS, kalau kita di Arisalah yang ada BESAR, betul nggak Zik? Nah benar banget tuh. Nah di BESAR ini kita ada koordinator per divisi yang dinamakan kementerian. Di antara kementerian ada namanya Kementerian PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, keluarga Sip semua, di PSDM kita ada beberapa program nih. Salah satunya OSIS ini sendiri dan juga komunitas menulis. Pada kesempatan kali ini komunitas menulis diketuai oleh Razik sendiri nih keluarga Sip semua. Nah, boleh Razik sekarang nih, boleh dijelasin dikit nggak sih apa sih tujuan komunitas menulis ini gitu? Jadi, keluarga Sip semua, komunitas menulis ini merupakan wadah bagi seluruh siswa Arisalah yang memiliki minat dan bakat dalam menulis dan kepenulisan. Di sini, kita memiliki beberapa program nih, keluarga Sip semua. Di antaranya yaitu ada diskusi karya. Diskusi karya ini adalah ajang bagi siswa untuk men-spill seberapa keren sih karya yang udah dibikinnya per 1 minggu. Jadi, teknisnya tuh si anggota dari komunitas menulis ini akan diberi tugas per 1 minggu untuk membuat karya. Jadi pas pertemuan selanjutnya akan didiskusikan tuh karyanya, akan dikritik atau diberi masukan oleh anggota yang lainnya. Yang kedua ada program ikut belajar bareng Terelie. Jadi alhamdulillah di Kementerian PSDM sudah menyediakan wadah bagi siswa, yaitunya berupa sebuah kursus belajar dari Terelie nih yang akan diperlihatkan atau dipertontonkan kepada seluruh anggota komunitas menulis. Ya, betul. Terus kami juga di komunitas menulis juga memiliki program yaitu mengundang guru pembimbing buat naikin skill kepenulisan serta public speaking dari anggota kepenulisan tersebut. Yang terakhir kita memiliki target nih Ki, ada 3-3-3, yaitu 3 bulan pertama kita belajar dan fokus untuk berkarya, 3 bulan kedua kita fokus untuk mengumpulkan karya, sedangkan 3 bulan ketiga kita fokus untuk menerbitkan karya Ki. Targetnya minimal konferal naik atau malam penanggrahan dari kabinet BESAR kita sudah terbit tuh berupa karya kita. Betul banget tuh Zik, biar lebih keren lagi nih, ada bentuk fisiknya nih. Benar. Tapi ngomong-ngomong nih Zik, tujuan komunitas menulis nih ada tujuan sendiri enggak sih? Jadi gini Ki, keluarga Sip semua, komunitas menulis ini bertujuan untuk meningkatkan minat literasi dari siswa Arisalah sendiri. Literasi itu dalam arti katanya adalah membiasakan. Jadi tidak bisa dijadikan menjadi sebuah keterpaksaan. Banyak sekolah-sekolah sekarang yang menggalakkan program literasi berupa, contohnya kalau di MA Arisalah ada tuh literasi setiap Sabtu, menampilkan beberapa buku yang sudah kita baca, habis itu ditampilkan ke depan. Biasanya sih begitu. Kalau menurut anak pribadi, literasi itu tidak bisa dijadikan menjadi sebuah keterpaksaan. Harus ditanamkan dari dalam diri kita masing-masing. Terus apa sih solusinya kalau begitu? Kalau menurut anak pribadi, solusinya tuh di kalangan Gen Z adalah dijadiin FOMO, gak literasi, gak keren. Gitu ya. Gitu Ki. Oh gitu Zik. Jadi keluarga Sip di rumah, betul banget nih apa kata Razik, tingkat literasi kita sangat rendah nih Zik gitu. Benar banget tuh. Indonesia aja menempati peringkat
kedua paling bawah di dunia nih keluarga sip. Waduh. Ya solusinya betul banget nih kata Razik nih. Apalagi kita di generasi Z sekarang, kita harus membaca buku menjadi tren, menjadi FOMO. Kalau lo nggak baca buku, lo nggak keren. Lo nggak keren, bener banget tuh Ki. Jujur nih Zik, kalau anak pribadi sebenarnya anak sangat nggak suka sih membaca buku dulu waktu SD ya. Loh, kenapa tuh? Jadi gini, karena baca buku tuh ngebosenin, nggak jelas kan. Karena waktu SD kan kita kan di rumah nih, kita sering main gadget, melihat media sosial ya, kayaknya lebih instan, lebih jelas nih, kayak ini menghibur. Kalau buku kan kadang susah nih, lama, bosan nih, gak enak. Tapi setelah dari salah, anak tuh melihat kayak dimanapun anak duduk gitu, ada aja orang baca buku, di sana ada orang baca buku, di kamar anak sendiri tuh orang semua baca buku gitu. Jadi anak kayak nggak boleh nih, anak harus baca buku juga nih. Awalnya dari baca buku novel aja, buku novel kecil-kecilan, apa namanya tuh, lima saudara gitu, Negeri Lima Menara. Nggak, dia ada dia si anak. Bukan si anak, dia 4 orang sahabat, lalu atau satu lagi ada anjingnya gitu. Dia buku kecil-kecilan aja, lupa nah judulnya. Yang penting dari situ mulai ya, sampai ke novel-novel dari dia, sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah lah udah baca buku kayak filosofi teras nih, yang di depan sekarang tulisan panjang nih gitu. Jadi kayak gitulah kalau cerita pribadi ya kita. Nah, keluarga sip semua, kita doakan saja semoga komunitas menulis ini lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Selanjutnya Zik, kepikiran nih sama Ana. Apa sih hubungan edisi spesial yang Ana bilang tadi dengan komunitas menulis yang Razik antum jelaskan tadi? Oh iya, satu lagi nih keluarga sip. Jadi di komunitas menulis kita juga memiliki program berupa berkolaborasi dengan Oasis, yaitu obrolan santri menginspirasi, di mana per 1 bulannya, insya Allah satu kali per 1 bulannya kita mengadakan edisi spesial berupa bedah buku nih Ki. Oh gitu. Nah, edisi kali ini adalah pembuka dari edisi spesial tersebut Ki. Oh gitu Zik. Nah, daripada lama-lama lagi, kita langsung aja nih kita masuk ke dalam Oasis edisi spesial bedah buku. Nah Zik, buku apa sih yang bakalan kita bedah nih? Jadi keluarga sip semua, pada siang hari ini kami berdua akan membedah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Oh, unik juga ya nama judulnya Zik. Iya dong. Ngomong-ngomong nih Zik, sebelum kita bahas buku dan menarik manfaat dari dalamnya, kita perlu tahu nih, apa sih filosofi teras itu? Jadi Ki dan keluarga sip semua yang dimanapun kalian berada, filosofi teras merupakan sebuah aliran pemikiran dari Yunani kuno yang sudah berumur lebih dari 2000 tahun dan masih relevan sampai sekarang. Why? Kenapa masih relevan? Karena filosofi teras ini tidak bersifat dogmatis, artinya tidak memiliki aturan yang mengikat seperti agama, dan kalau seandainya dilanggar pun ya tidak masalah. Satu lagi, kenapa masih relevan? Karena filosofi teras ini bersifat fleksibel, bisa diterima di semua kalangan usia. Gitu ya Zik. Lalu itu tadi nih pengertiannya. Ada sejarahnya sendiri enggak? Yap. Kalau untuk sejarah sendiri, filosofi teras ini ditarik dari sejarahnya. Ada seorang pedagang kaya raya nih Ki, namanya tuh Zeno. Dia tuh berasal dari Siprus. Siprus ini adalah sebuah pulau di sebelah selatan Turki. Jadi ceritanya tuh si Zeno ini lagi melintasi laut Mediterania dan kapalnya tuh karam sehingga dia terdampar di Athena. Singkat cerita, Zeno ini pernah suatu hari di Athena itu dia pergi ke toko buku dan membeli sebuah buku filsafat. Lalu dia bertanya kepada seorang penjaga toko tersebut, di mana saya bisa bertemu dengan penulis buku ini, atau di mana saya bisa bertemu dengan seorang filsuf di sini. Lalu tidak lama setelah itu lewatlah Krates. Jadi Krates ini keluarga sip semua adalah seorang filsuf di Yunani kuno pada masa itu. Singkat cerita, si Zeno ini belajarlah tuh ke si Krates, belajar. Si Zeno tidak puas, Zeno cari guru lain, sehingga Zeno sendiri menciptakan aliran filsafat sendiri. Kebiasaan Zeno ini keluarga sip semua. Jadi Zeno ini kebiasaannya tuh dia sering membuka halakoh lah kalau bahasa kita di teras-teras di alun-alun kota Yunani. Jadi gitu. Kalau bahasa Yunani teras itu stoa Ki. Jadi makanya filosofi teras ini nama kerennya tuh stoicisme atau biasa disebut stoik. Yang kaum penganutnya disebut kaum stoa Ki. Gitu. Kaum stoa namanya. Yes, benar banget tuh. Lalu Zik, kan buku ini ditulis oleh Henry Manampiring nih. Yes. Nah, kalau tujuan
Hendry Manampiring sendiri untuk menuliskan buku filosofi terasnya apa sih kita? Nah, jadi tujuan Hendry Manampiring untuk menulis filosofi teras itu sebenarnya sangat sejalan dengan pemikiran para pendiri dan para penganut filsuf Stoa tersebut. Jadi yang pertama, tujuan dari Hendry Manampiring tersebut menulis karya ini adalah yang pertama tentu untuk memudahkan kita memahami apa itu stoicisme atau filosofi teras. Yang kedua, filosofi teras sendiri mengajarkan untuk kita hidup selaras dengan alam. Artinya, kaum Stoa itu distingsi antara apa yang tergantung padaku. Apa yang tergantung padaku itu include jiwaku, pikiranku, rasioku. Dan apa yang tidak tergantung padaku tuh ada di tubuh, lahir, mati, dan muka orang bisa jelek atau enggak. Artinya orang lain itu tidak berada di yang tergantung pada kita itu. Jadi kita nggak bisa tuh ngatur antum muka antum kok kayak gini, muka kamu kok kayak gini, nggak bisa tuh kita atur gitu. Jadi filosofi teras mengajarkan kita untuk tidak bergantung kepada hal yang tidak bisa kita atur secara penuh. Yang kedua, filosofi teras mengajarkan hidup mengasah kebajikan atau dalam bahasa Yunaninya itu virtus. Di sini mereka mengemukakan 4 poin penting. Yang pertama ada kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan terakhir ada menahan diri nih Ki. Oh gitu Zik. Berarti rasanya inti dari buku ini, fokus buku ini kepada mental health ya gitu. Nah benar banget tuh. Oh, betul banget tuh ya. Dan juga bagaimana cara kita tuh bisa menjalani hari-hari kita dengan tenang, damai, tentram dalam kehidupan sehari-hari ya gitu Zik. Nah, untuk keluarga sip di rumah jangan kemana-mana karena ini baru saja pengenalan dari buku filosofi teras. Karena selanjutnya kita bakalan membahas bab-bab yang menurut kami rasa menarik untuk kita bedah. Setelah break satu ini, untuk keluarga sip jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi. Jadi keluarga sip di rumah, kita kan tadi udah perkenalan nih tentang buku filosofi teras, tentang pengertiannya, tentang sejarahnya, dan juga tujuan penulis untuk menulis filosofi ini. Jadi langsung aja nih Zik, kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah Zik, gini Zik, kan tadi antum bilang nih tujuan buku tuh salah satunya tuh kan tadi nasimpulin gimana agar kita tuh bisa berjalan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih tenang, damai, tentram kan gitu Bang. Nah, menurut antum yang setelah antum baca di buku ini, apa sih cara yang ada di dalam buku ini agar kita dapat mencapai hal tersebut? Jadi gini Ki, di dalam buku filosofi teras ada sebuah bab yang dinamai dengan dikotomi kendali. Sebelum membahas dikotomi kendali, Ana akan menjelaskan bahwa di dalam filosofi teras ini kita diajarkan bahwa hidup itu bukan sebuah kebetulan, melainkan salah satu dari sekian banyak rantai kejadian yang kita alami. Kita tarik satu kasus nih. Kenapa antum bersekolah di Risalah? Karena antum mendaftar di Risalah. Kenapa antum mendaftar di Risalah? Karena antum lulus di SMP. Kenapa lulus SMP? Karena antum lulus SD. Itu semua merupakan salah satu dari sekian banyak rantai kejadian di kehidupan. Jadi apapun yang terjadi ini bukanlah sebuah kebetulan yang harus disesali. Di filosofi teras kita juga diajarkan bahwa ada 2 kendali di dalam hidup kita, yang dimana yang pertama adalah kendali yang bisa kita kendalikan secara penuh Ki. Yang pertama itu ada pertimbangan atau judgement kita, yang ada opini, keinginan, tujuan hidup, dan yang paling penting adalah pemikiran kita. Jadi Ana juga pernah membaca di dalam buku ini, sebudak-budak apapun orang, senarapidana pun pokoknya dia tertahan gitu. Sebenarnya dia tuh bukan tertahan sepenuhnya. Tetap ada yang merdeka dari dirinya tuh, yaitu pemikirannya Ki. Orang lain tidak akan bisa mengatur pemikirannya. Yang kedua, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan secara penuh. Contohnya adalah orang lain, opini mereka, popularitas kita, kesehatan kita, dan juga kekayaan kita. Di filosofi teras kita juga diajarkan bahwa masa lalu itu sudah mati. Jadi tidak ada gunanya untuk menyesali masa lalu. Penyesalan seperti ini adalah sebuah kesia-siaan nih gitu sih. Mungkin kalau di hidup ini kita nggak bisa dipungkiri ya, kita tuh bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, nggak enak di kita. Kalau di filosofi teras mungkin ada nggak diajarin kayak gitu Ki?
Ada sih, betul banget nih kata antum tadi nih. Kalau kita hidup tuh kadang ada bersama orang-orang yang tidak mengenakan nih Zik. Ana juga pernah membaca buku ini tentang hal tersebut nih. Jadi di dalam bab buku ini dijelaskan Zik bahwa semua manusia pasti akan berkomunikasi. Satu insan dengan insan lainnya pasti akan terjadi interaksi. Mungkin sekedar ngobrol, chat santai aja gitu, malah atau sampai hal-hal yang serius seperti minta tolong, rapat dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu kita disebut atau dikatakan kalau bahwasan manusia itu adalah makhluk sosial nih Zik gitu. Nah, di antara banyaknya komunikasi antara manusia di bumi ini, begitu banyaknya interaksi manusia di bumi ini, pasti ada yang menyebalkan ya Zik, seperti penghinaan atau melakukan hal yang tidak kita suka gitu. Dan hal ini normal Zik di dalam buku ini. Dikatakan buku ini kalau hal tersebut itu adalah hal yang normal gitu. Dalam buku ini dari semua hal-hal yang buruk yang terjadi itu pasti dari semua hal yang terjadi buruk tadi tuh pasti di antaranya tuh ada yang bakalan ngena ke kita. Gitu. Jadi dari semua hal buruk tuh ada yang akan pasti kita alami gitu. Nah, oleh karena itu buku ini mengingatkan kepada kita agar selalu siap nih Zik dari semua hal yang buruk tadi. Nah, keluarga sip semua, kita pun sebagai muslim paham akan hal ini. Semua kejadian telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang buruk akan kita terima dan hal yang baik yang bakalan kita terima. Tugas kita sebagai seorang muslim hanyalah untuk berusaha, bersyukur, bersabar dan bertawakal gitu. Nah, seperti di buku ini Allah juga mengingatkan kepada kita bahwasannya agar mempersiapkan hal buruk Zik. Seperti dalam Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah." Jika di antara kamu mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang buruk, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah, hendaklah dia berkata, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali gitu. Nah, maksudnya tuh Allah juga mengingatkan kepada kita kalau terjadi hal buruk kepada kita, hendaklah kita tuh jangan shock, jangan terkejut, jangan berlarut-larut, karena sejatinya masalah yang terjadi pada kita tuh, apa yang terjadi pada kita tuh hanya milik Allah kita. Kita tuh adalah milik Allah dan bakalan kembali lagi kepada Allah gitu. Jadi sepertinya buku filosofi teras ini sejalan ya dengan apa yang sudah diajarkan di agama kita. Iya, betul banget tuh Zik. Mungkin dengan itu semua filosofi teras ini menjadi bisa booming lagi nih walaupun usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Iya, betul banget semua. Jadi walaupun filosofi teras diciptakan oleh orang Yunani kuno gitu kan, tapi pemikirannya rasanya tuh juga selaras nih, selogik nih dengan Islam kita, ajaran Islam. Nah, balik lagi nih Zik ke dalam isi buku ini. Seperti kata antum tadi, kalau bahwasannya tentang dikotomi kendali itu, dalam bab ini juga dikotomi kendali menjadi penting. Karena opini, pikiran, atau celaan orang lain kepada kita adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol seperti yang bilang tadi. Dan persepsi kita, pikiran kita, dan respon kita adalah suatu hal yang bisa kita kontrol nih Zik, betul kan Zik? Seperti yang menjelaskan tadi. Betul. Nah, jika terjadi ejekan, penghinaan, atau hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada diri kita, lalu kita merasa sedih, merasa jengkel, merasa marah, sakit hati, sejatinya kita sendirilah yang mengizinkan hal tersebut ada pada diri kita gitu. Nah, jadi kayak untuk mengejek anak nih, tuh anak sakit hati, anak marah. Sebenarnya itu anak sendiri yang ngizinin anak tuh marah gitu. Juga ya. Gitu. Nah, lalu di buku ini dijelaskan bahwasannya ada fun fact nih di buku ini kita. Apa tuh? Jadi ketika terjadi penghinaan ada syaratnya nih kita. Ada hal yang harus dipenuhi agar terjadi penghinaan. Nah, untuk keluarga sip juga inilah isi dalam bukunya. Kalau bahwasannya kalau ingin terjadi penghinaan harus ada orang yang menghina dan juga harus ada orang yang merasa terhina gitu. Nah, dalam buku ini dibilang filsuf Stoa melakukan kuotas di sini. Dia bilang kalau terjadi penghinaan tidak cukup dengan hinaan saja, tapi di sana harus ada kepercayaan kita bahwasannya kita benar-benar dihina gitu sih kita.
Oleh karena itu, ketika kita percaya, kita jadi terprovokasi dan terjadilah hal-hal negatif yang tidak kita inginkan tadi gitu. Mungkin sederhananya gini ya Ki. Contohnya kayak misalnya antum ngehina Ana misalnya nih. Dengan antum ngehina Ana, belum tentu Ana merasa terhina gitu. Ana merasa terhina karena Ana menganggap antum menghina Ana gitu Ya, kan. itu betul. Jadi, Itu kali. Bahasanya tuh Ana yang sudah mengizinkan antum untuk menghina Ana Ya, gitu. betul. Itu banget yang dimaksud buku ini. Jadi keluarga sip semua secara tidak langsung bahwasannya pikiran kita berperan besar dalam cara kita merespon nih Zik. Seperti yang bilang tadi, antum mengizinkan itu kan pikiran kita yang berperan gitu kan. Banget tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang mengkontrol hal yang ada di dalam diri kita nih Zik. Ana ada sedikit tips nih dari buku ini kita. Oh, apa tuh Ki? Agar gimana cara kita lebih mampu dalam menghadapi atau mengkontrol diri kita. Yaitu ada namanya dengan cara teknik STAR. Teknik STAR. Teknik STAR. Stop, think and access, lalu respon. Nah, jika terjadi pada kita hal buruk, sebelum kita terprovokasi, sebelum kita bertindak, hendaklah kita menimbang hal-hal yang ada di STAR ini kita. Nah, jika misalnya contoh, kalau antum mengejek Ana atau antum menghina Ana, maka sebelum Ana terprovokasi, sebelum Ana mengeluarkan unek-unek kepala Ana, sebelum Ana bakalan membalas antum, Ana gunain teknik STAR nih. Lakuin STAR dulu nih. Lakuin STAR dulu, yaitu stop. Stop. Tenangin diri dulu. Kayak Tenangin dulu ya. Tenangin dulu. Jadi kayak antum menghina Ana, stop dulu. Ana. Lalu langsung masuk ke step 2, yaitu think. Pikirkan. Jadi Ana harus memikirkan dengan jernih apa yang antum sampaikan ke Ana tuh, apakah antum tuh memang sengaja ngejek Ana, atau antum cuman jokes, canda-candaan doang, atau antum cuman nggak sadar kalau antum sedang nyakitin hati Ana. Kan kadang-kadang kita kan dia cuma nanya ya gini sih, itu kita karena pertanyaannya tuh yang niat tujuannya ndak itu, kita terprovokasi, kita marah kan gitu. Benar. Nah, setelah itu assess tuh analisis. Jadi dari misalnya dia tuh memang tidak sengaja atau dia beneran beneran ingin ngejek kita atau menghina kita, di sana kita analisis kalau bahwasannya apa sih tindakan yang paling benar kita berikan untuk dia gitu. Kayak contoh kayak tadi misalnya dia ngehina, penghinaan harus ada kalau ada yang dihina dan ada yang menghina, merasa terhina. Nah, kalau kita tidak merasa terhina, ya udah berarti berarti tidak ada penghinaan. Ya udah kita diamin aja, dia jengkel sendiri nanti kan. Ya, benar. Atau dia tuh cuman bertanya hal yang tidak dia tahu yang membuat akhirnya kita jengkel, bisa kita analisis. Oh, tindakan yang tepat itu kita bicarakan sama dia baik-baik, kita jelasin baik-baik. Nah, lalu teknik terakhir yaitu respon. Baru kita lakuin melakukan aksi apa yang cocok bagi dia sesuai dengan analisis kita. Tapi sedikit nih, Zek. Respon yang paling baik adalah memaafkannya. Oh, memaafkan gitu sih. Dalam Islam sendiri, walaupun di dalam Islam keluarga sip semua ada yang namanya hukum qisas. Hukum qisas. Hukum qisas balas tuh, ya hukum balas. Walaupun misalnya gini, antum kita bertengkar nih, rupanya antum bawa pisau. Kita bawa pisau, antum kepotong telinga Ana nih. Waduh. Anak kadin nih. Sabar dulu. Anak kadin nih ke hakim. Nah, Ana merasa terzolimi, maka Ana bisa ngelakuin qisas, yaitu bakal potongin juga telinga antum. Gitu kalau ya. Iya. Jadi kayak gitu kalau ada hukum qisas di Islam. Tapi Islam tahu kalau bahwa ada tapinya. Jadi ketika kita mendapat kezaliman, tidak hanya qisas saja solusi satu-satunya dong. Karena Islam tahu kalau qisas itu pasti bakalan ribet, bakalan rusak ke depannya. Pasti kayak ketika bakalan potong telinga antum juga, nanti antum bakal membenci lagi karena bakalan berbuntut panjang jadinya gitu. Ya, bakalan antum sakit hati dan banyak mudaratnya kan anak kurang juga jadinya, tidak ada telinga jadinya kan gitu. Nah, tapi dalam Islam punya solusi nih selain dari qisas tuh, yaitu memaafkan. Nah, di situ dalam Quran ada dijelaskan bahwa kalau mungkin maaf tuh lebih baik daripada kisah-kisah ini gitu. Benar. Nah, karena memaafkan itu di dalam Quran kan banyak nih fadilah atau keutamaannya ketika kita memaafkan nih, yaitu mungkin kita menjadi lebih mulia atau persahabatan ukhuwah kita lebih baik dan lain sebagainya gitu. Dan dalam buku ini pun dijelaskan Zik, kalau bahwasannya tindakan respon yang baik itu adalah memaafkan. Seperti kata filsuf Stoa bilang,
obat yang paling manjur ketika menghadapi kemarahan adalah keramahan. Keramahan ya. Nah, gitu. Nah, mungkin sekian aja nih keluarga sip semua. Sebenarnya begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan lagi dari buku ini, karena buku ini penuh nih, banyak lagi bab-bab yang perlu dibahas nih. Iya, benar banget. Tapi karena keterbatasan waktu nih Zik, kita cukupkan aja nih untuk keluarga sip. Jangan kemana-mana karena setelah ini di segmen 3 kita bakalan membahas yang lebih relief nih. Jadi tetap di 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Jadi keluarga sip semua, kita udah bahas tuh yang pertama tadi apa itu filosofi teras, tujuannya apa, udah kita bahas juga. Jadi udah kita ambil juga ya Ki ya, beberapa bab dari filosofi teras tadi. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas kesimpulan yang bisa diambil dari buku filosofi teras. Jadi keluarga sip semua, di filosofi teras diajarkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang kita bisa kendalikan bisa dilakukan dengan cara yang sudah disebutkan Fakih tadi, yaitu dengan cara tips STAR ya Ki ya. Iya, betul Stop, banget nih. think, assess, and respond. Jadi kita berhenti dulu sejenak, berpikir. Setelah itu kita analisis apakah perbuatan orang itu salah atau benar. Habis itu baru kita respon. Kita responnya adalah dengan cara respon yang paling rasional ya, Ki. Betul. Terus dengan begitu apakah di stoik kita diajarkan untuk pasrah? Jawabannya big no keluarga semua. Jadi kenapa jawabannya tuh kita tidak diajarkan untuk pasrah? Karena selalu ada sesuatu dari diri kita yang merdeka. Contohnya betul. kalau di budak tadi gak semua dari budak tuh yang terkurung gitu. Iya, Pasti betul. pikirannya tuh bisa merdeka gitu. Pemikirannya tuh bisa bebas gitu. Keluarga sip semua, masih banyak nih yang bisa kita tarik kesimpulannya dari filosofi teras itu tadi. Betul banget. Contohnya kayak di filosofi teras juga ada practice poverty, artinya latihan menderita. Jadi singkatnya gini, kita tuh diajarkan buat ketika bangun pagi itu kita langsung merasa gini Ki. Antum bangun pagi, antum bilang ke diri antum sendiri, hari ini saya akan menemukan orang-orang yang menyebalkan. Artinya kita sudah memiliki skenario terburuk untuk hari ini. Dan seandainya skenario itu tidak terjalankan, maka kita akan merasakan lebih plong, lebih tenang gitu. Betul. Dan pun seandainya skenario terburuk itu terjadi, kita sudah menyiapkan skenario tadi gitu. Jadi di stoicisme juga diajarkan practice poverty, yaitu latihan menderita. Nah, keluarga sip semua, masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari buku filosofi teras ini. Juga ada nih, Ana juga pernah baca tuh Ki. Babnya tuh kultus individu. Apa tuh? Jadi kultus individu nih adalah ketika kita merasa terpaku kepada seseorang. Contohnya, kita terpaku kepada pasangan, misalnya udah memiliki pasangan. Di stoicisme kita dilarang untuk melakukan semikian rupa. Bahkan kita menaruh harapan secara penuh ke orang tua pun kita tidak boleh kalau di stoicisme keluarga sip semua. Karena apa? Karena orang tua, termasuk orang tua juga nih, intinya orang lain tidak bisa kita kendalikan secara penuh. Pemikiran orang tua, apa yang akan dilakukan orang tua ke depannya, bahkan ajal orang tua pun kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menaruh harapan setinggi-tingginya kepada seseorang, terpaku kepada seseorang. Kalau bahasa stoicismenya kultus individu nih Ki. Itu masih berhubungan tuh dengan dikotomi kendali tadi. Itu termasuk ke bagian yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi nih Zik, ngomong-ngomong tadi tentang apa tadi namanya practice poverty. Practice poverty nih Zik. Karena kan tadi gimana cara kita tuh bisa ketika bangun tidur kita membayangkan apa hal-hal yang buruk terjadi pada kita dalam sehari ini kan gitu kan. Nah, tapi nih Zik, Ana mikirnya kan di dalam kehidupan kita tuh kan kadang kita tuh kan ibaratkan anak khawatirnya kalau hal tersebut terjadi berarti kita pesimis dengan hari ini dong gitu. Nah, jadi gini Zik, kalau Ana pikirin, Ana bukan menentang apa yang di dalam buku ini, tapi rasanya menurut Ana ada hal nih daripada kita membayangkan hal yang buruk terjadi pada hari ini. Kan walaupun Ana pernah pun baca-baca nih kalau kita membayangkan hari buruk ini, walaupun kita sebenarnya membayangkan hal yang buruk, tapi nyatanya sebenarnya kita tuh lebih siap dan lebih banyak hal positif bisa laksanakan kan. Tapi ya Mazik, menurut Ana yang lebih baik daripada membayangkan hal yang buruk yang bakalan terjadi, walaupun dia nanti bakalan ada energi positif yang bakalan dihasilin, menurut Ana ada nih
yang lebih positif daripada hal itu. Nah, Lebih apa tuh? tinggi tuh, lebih tinggi. Nah, yaitu bersyukur Zik. Oh, Gitu Zik. Benar banget tuh. Karena menurut Iya. karena menurut Ana kayak misalnya kita tuh ya kita berpikir nih, nanti kita mau pergi jalan-jalan, nanti kita lakuin praktis ini, nanti pasti nanti bakalan tiba-tiba nanti hujan atau bakalan ban mobil meletus gitu Iya. kan. Tapi coba kalau menurut Ana hal yang lebih baik lagi yaitu ketika kita bersyukur nih Zik gitu. Nah, ya alhamdulillah kita sekarang bisa pergi jalan-jalan, alhamdulillah kita bisa ngelakuin pergi jalan-jalan. Nanti pas di tengah jalan atau gimananya nanti ada aja caranya nanti Zik kita. Tapi walaupun ya sedikit berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi ya mungkin boleh juga nih praktis tadi itu dilaksanakan biar lebih siaga gitu kan, lebih siap kita dalam keadaan buruk gitu kan. Iya, benar, Tapi walaupun kita dengan siap dengan keadaan buruk, jangan lupa juga kita bersyukur dengan hari-hari kita gitu. Iya, Gitu. Gitu maksudnya. Nah, jadi kalau Razik ada itu nggak? Ada pengalaman sendiri nggak dari buku Filosofi Teras nih kita? Kalau pengalaman pribadi untuk buku Filosofi Teras yang mungkin agak relate di kehidupan kita anak iya. asrama nih. Dulu cerita sedikit nih keluarga Iya, Sip. Jadi boleh nih. dulu Ana waktu SMP itu pernah mendaftar lah di SMA 1 Sumatera Barat. Oh iya. Dan qadarullah di situ tuh terjadi beberapa masalah dan akhirnya Ana melanjutkan pendidikan Ana di MA Perguruan Islam Arisalah keluarga Sip semua. Iya. Jadi di sana Ana berpikir kenapa ya gua gini dulu, kenapa ya gua nggak ini. Ternyata setelah Ana pikir lagi dan setelah Ana membaca buku Filosofi Teras, penyesalan seperti itu tidak ada gunanya. Penyesalan seperti itu malahan berujung kepada kesia-siaan. Iya betul. Jadi kedepannya Ana bukan berpikir apa dan mengapa, tapi Ana akan berpikir bagaimana Ana menyikapi kedepannya, bagaimana Ana bisa berkembang di Arisalah ini, bagaimana Ana bisa melampaui orang-orang yang ada di luar sana. Iya, fokus pada diri kita. Benar banget tuh, fokus apa pada yang diri kita. Nah, Soalnya iya. di Filosofi Teras tadi, seperti yang udah kita bahas tadi, di diri kita adalah hal yang bisa kita kendalikan Iya, secara betul. penuh. Gitu. Makanya Ana berfokus pada pertanyaan bagaimana caranya Ana bisa lebih berkembang dari salah ini, bukan dengan pertanyaan apa dan mengapa, kenapa Ana di sini, kenapa Ana di sini, bukan di sini. Penyesalan seperti itu tidak ada gunanya. Iya, keluarga semua. betul. Kalau antum sendiri ada nggak pengalaman yang relate lah dengan Filosofi Teras ini, Ki? Kalau Ana sih ada sih, tapi nggak banyak-banyak. Kalau mungkin ada, tapi secara nggak sadar gitu sih. Boleh lah Tapi, tuh di-sharing. Nah, tapi sebelum itu Zik, Ana jujur nih Zik. Sebelum Ana baca buku Filosofi Teras ini, Ana ketika melihat ada training-training atau pelatihan-pelatihan ataupun baca-baca tips di internet gitu kan, di segala aspek, di kepemimpinan, bisnis, kreativitas, dalam kehidupan sehari-hari pasti ada kata-kata gini, ada fokus pada dirimu yang bisa kamu kontrol, atau ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Ana mulai penasaran dari sana tuh kita. Akhirnya Ana cek-cek, setelah itu Ana ketemu bukunya Filosofi Teras ini, akhirnya Ana baca, akhirnya baru Ana paham ternyata betul kata antum, ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau dari pengalaman pribadi nih sih, ada kan Ana nih ikut keorganisasian juga nih, keorganisasian BESAR. Alhamdulillah diamanahkan menjadi menteri di Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia nih gitu. Nah, kadang di BESAR juga kita kan masing-masing nih, kita antum pasti punya tujuan dalam akademik, Ana juga punya tujuan akademik. Dan yang tidak bisa kita lupakan yaitu target tahfiz, dan tidak bisa kita lupakan gitu. Sangat krusial lah di Arisalah, ibaratkan tahfiznya. Di Arisalah tahfiz termasuk momok yang lumayan mengerikan. Ya gitu. Harus targetnya harus gimana ya? Harus tercapai harus kita. tercapai. Gitu. Nah, dari sana ketika belajar, ternyata di setiap target itu pasti ada halang rintangannya aja nih Zik gitu. Kayak di keorganisasian nih, kita ada tujuan ini, pasti ada aja masalah. Dari masalah teknis lah, apalah gitu kan. Kayak ada masalah kalau kita ngadain acara misalnya sound systemnya atau gimana nya. Lalu kalau dari masalah abstraknya lagi, masalah bersama orang-orang, konflik,
perselisihan sama orang gitu kan. Lalu juga kalau dalam target di sekolah kadang-kadang ketika ingin ngejar target tiba-tiba ada aja tugas dari organisasi, ada aja yang ngekat gitu. Apalagi di Tafis ini, di Tafis ini kalau anak pribadi ya, kalau anak udah buat plan ke sana sampai ujian Tafisnya tuh, sampai kita target Tafisnya, kalau selagi ada halang rintangan, langsung ada yang ngekat tuh, kacau balau anak setelah tuh. Waduh. Misalnya target Tafis ini nanti anak hari ini ngafal, hari ini murojaah ini. Selagi ada aja tuh di hari itu full, misalnya anak sempat anak baca Quran, pasti besoknya tuh bakalan malas aja lagi nih. Ada aja kejadian-kejadian yang kayak tidak mengenakkan kita, tidak bisa kita itu. Tapi setelah anak baca buku filosofi teras itu, ternyata ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol, yaitu ketika kita di organisasi misalnya mungkin kita bisa lebih prepare terlebih dahulu untuk masalah-masalah teknis yang terjadi ataupun kalau terjadi masalah kita fokus apa yang bisa kita lakuin untuk menemukan solusinya gitu. Lalu kalau misalnya konflik di BSR sama kementerian-kementerian lain, kita lebih baik memperbaiki diri dulu gitu. Memperbaiki diri dulu, baru nanti temukan solusi. Kan semua itu berasal dari diri kita gitu. Lalu dari akademik pun begitu. Kalau terjadi hal-hal yang mengkat atau menghalang rintang, seharusnya Anda tuh gimana cara diri Anda tuh bisa lebih baik lagi besoknya gitu. Kita lihat pada diri kita gitu. Nah, ngomong untuk teknik STAR ini sendiri juga, Anda pun ada pengalaman di keorganisasian. Pasti dalam organisasi pasti ada kritikan, ejekan, hinaan gitu. Nah, dari sana tuh Anda setelah baca buku filosofi teras ini, secara sadar tidak sadar pun Anda menerapkan STAR ini gitu. Sebelum ketika orang ngejudge Anda atau sedang kritikan Anda tuh kalau stop, Anda mikir dulu. Apakah apa yang disampaikan orang ini, apakah dia memang berniat baik atau buruk? Anda analisa, berarti dia baik, berarti dia mengasih kritikan ke Ana, dan Ana respon. Akhirnya Ana yang awalnya Ana kesal, Ana marah-marah kayak ini nggak paham sih kejadian dalam diri hidup Ana, kritik-kritik juga gitu kan. Itu akhirnya Ana gunain teknik STAR ini, Ana respon baik. Akhirnya Ana terima kasih ke dia. Ana paham, ini kekurangan Ana akhirnya berterima kasih kepada dia gitu sih. Mungkin gitu aja sih pengalaman anak nggak keluar dari sana juga sih kita. Iya, benar-benar. Nah, keluarga SIP semua, Ana dan Fakih kami sebagai anak asrama sudah mengalami lah, bisa dikatakan sudah mengalami dan sudah mengamalkan apa yang sudah dipelajari di buku filosofi teras tersebut. Sekarang giliran keluarga SIP semua untuk mencoba membaca buku filosofi teras tersebut. Soalnya ini adalah bukan sekedar buku mental health ya Ki. Ini mental health yang dialiri oleh aliran filosofi gitu. Jadi filosofi. Makanya lah itu alasan mengapa buku filosofi teras masih relevan di kalangan anak muda zaman sekarang. Mungkin sebelum kami tutup segmen 3 yang ini, keluarga SIP semua, Ana akan menyampaikan sebuah quotes Ki, dari beliau ini adalah seorang kaisar kekaisaran Romawi yang memiliki kekuatan absolut pada masanya. Seperti yang kita ketahui, kekaisaran Romawi ini menguasai 2/3 dunia pada masanya. Beliau adalah Marcus Aurelius. Marcus pernah berkata, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian-kejadian di luar sana. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Keren banget sih. Jadi cerita tuh Marcus ini adalah seorang kaisar sekaligus dia seorang filsuf. Seorang filsuf dia. Keren banget sih Marcus nih. Iya. Berarti ada itulah, dari selain jadi pemimpin dia punya juga ilmu-ilmu dalam menanggapi kehidupan gitu ya. Benar. Berarti udah segini aja nih. Iya. Nah, baiklah keluarga SIP semua, nggak terasa aja nih udah 1 jam berlalu menemani keluarga SIP di rumah. Harapannya semoga apa isi buku yang kami sampaikan ke keluarga SIP semua dapat dikerjakan, dapat diamalkan, dapat dipahami ya. Semoga apa yang tujuan awal buku ini sampaikan menjadi bisa hidup dengan tenang, damai dan tentram, bisa dapat terjadi juga pada diri keluarga SIP semua. Mungkin sekian aja nih untuk keluarga SIP semua. Tetap dengarkan Oasis dengan obrolan yang menarik lagi menginspirasinya setiap hari Kamis jam 2
di 105,8 Radio FM Inspirasi Keluarga Anda. Saya sahabat siar Abdullah Fakih dan saya sahabat siar Razik Azaki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.